Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Hasanah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah semester 4 kelas A1 Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dengan NPM 2201010528. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim karangan dari Syekh Azhar Nunji, yang dalam hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap tugas mata kuliah bimbingan membaca kitab yang diampu oleh Bapak Syafiq Ubaidillah. Teman-teman, jika nanti ada kesalahan dalam pembacaan saya ataupun dalam bentuk murad dari penyampaian dan juga i'rab ataupun lain-lain sebagainya, entah itu tarkib atau apapun itu, tolong dikritik jika ada salahnya dan juga mohon sarannya bagaimana yang seharusnya. Dan semoga ini nanti bisa menjadi bahan diskusi kita di kemudian waktu. Baiklah, sebelum kita memulai membaca kitab, baiknya kita kirim Fatihah atau tawasul terlebih dahulu terhadap pengarang kitabnya dan juga kepada guru-guru kita yang terdahulu. Dan tak lupa kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa li asma'i rasulillah ajma'in. Suma ila hadratin mu'allif bi hadzal kitab, suma ila hadratin syekhana wa syekhati, suma ila walidina. Bi barakatil al-Fatihah. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan. Tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada tegese utawi iki iku faslun fasal suwiji fil jiddi kang tetep ing dalam martela akan mampeng wal muwadobati lan tetepe ajek wal himmati lan sejo luhur. Sumala buddha mongko ora kena ora minal jiddi saking mampeng wal muwadobati lan netepi ajek wal mulazimati lan netepi li tolibil ilmi kedue wong kang nuprih ilmu wa ilaihi lan maring jiddi wal muwadobah. Al isyaratu utawi isyarah fil qur'ani ing dalam Al-Qur'an fi qaulihi ta'ala ing dalam dawuh Allah ta'ala waladina utawi wong akeh jahadu kang teman-teman sapa aladin fina ing dalam nupreh ilmu linahdiyannahum mongko yakti bakal nuduhake temen sapa kita ing aladin subulana ing pira-pira dalan kita. Wakilalan dinukil min tolaba man utawi sapa man tolaba syai'an man utawi sapane wong tolaba iku nupreh sapa man syai'an ing sewiji-wiji wajada mongko teman-teman sapa man wajada mongko nemu sapa man. Waman lan utawi sapane wong iku qara'a ngetuk sapa man albaba ing lawang walad jalan netepi sapa man walaja mongko mesti manjing sapa man. Wakilalan dinupreh biqadri mata ta'anna apa kelawan kira-kira oleh kangelane sira tanalu mongko merkoleh sapa sira ma ing perkara tatamanna kan angen-angen sapa sira. Wakilalan dinupreh yuhtaju den butuhaken fi ta'allumi ing dalam belajar wa tafaqquhi lan merdi-merdi fikih ila jiddi salasati maring oleh nemen-nemeni wong telu al muta'alimi rubani muta'alim atau orang yang belajar wal ustadi lan ustad wal abbi lan bapak ingka lamun ono sapa bapak atau ab fil ahya'i ing dalam tingkah urip. Ansadani nembangaken ni ing ingsun sapa asy-syaikhu al-imam syekh al-imam al-ajal al-ustadu Sadiduddin Asy-Syarazi lil Syafi'i kedue Imam Syafi'i. Al-jiddu utawi nemen-nemeni yadeni iku marakake apa jiddun kula amrin ing saben-saben perkara syasiin kang adoh. Wal jiddu utawi nemen-nemeni iku yaftahu buka apa jiddun kula babin ing saben-saben lawang mukhlakin kang den kunci. Wa haqqu khalqillahi utawi luweh ngehaki makhluke Allah bilhami kelawan paham iku umruun den prihatin akan du himmatin kang duweni sejo luhur jubla kang den coba sapa umruun bi aisin kelawan pengupa jiwa doikin kang rupak wa minad dalili lan iku saking perkara kang nuduhake alal qada ing ngatasi kodok wal hikmati wal hukmihi lan hukume Allah taala.
Busul labibi utawi rekosone wong kang pinter, wa toibu asil aisil ahmaki, lan baguse pengupa jiwane wong kang komprong, lakin naman lan tetapine wong ruziko den rezekake al-hijjah ing akal, khurima iku den aling-alingi sapa man al-ghina ing sugih. Didani iku perkara kang loro yahtarikoni kang perlawanan karone ayita farroko tegese kelawan endi-endine beda-beda. Wa unsida li khairihi wa unsidalan den tembangake li khairihi maring liyane asy-Syafi'i. Tamannaita antum siyah. Tamannaita angen-angen sapa sira antum siyah ing dadi sapa sira fakihan iku ahli fikih. Fakihah munadiron kang bicara ilmu. Bi ghairi anain kelawan tanpa kangelan, wal jununu utawi wong edan iku funu wal jununu utawi pira-pira wong edan iku fununun warna-warna. Walaisa lan ora ono apa iktisabul mali merkoleh bondo duna masyakotin iku kelawan tanpa kangelan. Tahmilu halan nanggung sapa sira ing musako fal ilmu mangko utawi ilmu iku kaifa hale kaya apa yakunu ana apa ilmu. Kala dawuh sapa Abu Thayyib walam aro lan ora ningali sapa ingsun fi uyubin nasi ing dalam aib pira-pira menungso aiban ing aib kana kasil qadirina kaya kang madani kurangi pira-pira wong kang kuwasa ala tamami ing ngatasé sempurna. Wala buddalan ora kena ora li talibil ilmi kedue wong kang numpri ilmu min syahril layali saking melek pira-pira pengi. Saking melek ing dalem pira-pira wengi. Kama kaya keterangan kala kang dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Biqadril kaddi kelawan kira-kirane kangelan tuksabu den perkoleh apa al-ma'ali pira-pira derajat luhur. Paman mongko utawi sapane wong iku talabal ula iku talaban nuprih sapa man al-ula ing derajat kang luhur syahara layali mongko melek pira-pira bengi sapa man. Tarumu nejo sapa sira al-izza ing kamulyan summatanamu mongko nuli turu sapa sira lailan ing dalem wengi ya khusu nyelam al-bahra ing segara sapa man wong tolaba kang nuprih alayali ing ilmu kang den serupakake intan ulul ka'bi utawi luhure derajat bil himamil awali kelawan pira-pira sejo kang luhur. Izzu utawi mulya wa izzul mar'i utawi mulyane awa-awaan syahri ing dalem syahri layali ing dalem melek pira-pira wengi. Taroktu ningali sapa ingsun annauma ing turu Rabbi duh pangeran ingsun filayali ing dalem pira-pira wengi li ajli ridho ka krana arahe amrih ridho tuan ya maulal mawaliduh bendorone pira-pira bendoro. Waman utawi sapane wong iku roma nejo sapa man al ula ing derajat kang luhur min khairi kadin saking tanpa kangelan adoa mongko niat-niatake sapa man al umura ing pira-pira umur fitolabil muhali ing dalam numprih perkara kang muhal atau mustahil. Fawafikni mongko mugi paring pitulung panjenengan ila tahsilil ilmi maring ngasilaken ilmu. Wa balighni lan mugi nekaaken tuan ing ingsun ila aqsal ma'ali maring katok-katoke pira-pira keluhuran. Ittajidi dadekno sapa sira alaila ing wengi jamalan ing unta tunggangan tudarik bihi mongko ninggal bihi kelawan jamal amalan ing perkara kang den angen-angen.
Qala dawuh sapa al-musannifu kiai di musannif wa qad nafaqo lan teman-teman nocoki li maring ingsun nadmun apa nadom fi hadal makna ing dalem ikilah makna. Man utawi sapane wong saa kang karep sapa man ayah tawiya ing yen to ngumpulaken sapa man al amalahu ing pira-pira perkara kang den angan-angan iman jumulan hali sekabehane falyatakhid mongko becik ngalapo sapa man lailahu ing wengine man fidarkiha ing dalem merkoleh amal fidarki ing dalem merkoleh ing amal jamalan unta tunggangan Iqlil ngidikno sapa sira ta'ama ka ing panganan sira kaitahdo drapun merkoleh sapa sira bihi kelawan taklil sahron ing melek wengi. Insita lamun karep sapa sira ya sahibi duh kanca-kanca ingsun anta beluko ing tumeka sapa sira al kamala ing kasempurnaan wakilalan dinukil man utawi sapane wong asyara ing dadekake melek wengi sapa man nafsahu ing awak dhewe man bilaili kelawan pira-pira bengi faqad fariha mongko teman-teman bunga apa qalbuhu atine man binahari ing dalam waktu awan. Baiklah, saya akan mulai memurati nggih. Summa la budda minal jiddi wal muwadabati wal mulazimati li talibil ilmi wa ilaihi al isyaratu fil qur'ani fi qoulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi seorang yang menuntut ilmu, bagi seperti kita, santri ataupun yang lain-lain, ketika menuntut ilmu haruslah bersungguh-sungguh dan terus-menerus, artinya tidak putus-putus. Sebagaimana yang diisyarahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya apa teman-teman? Kita sebagai seorang santri, kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, ketika belajar haruslah bersungguh-sungguh dan terus-menerus ataupun dengan tekun. Karena sebagaimana yang telah disampaikan dalam Al-Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh atau dalam berjihad mencari ridhoku, kata Allah, yang mencari ridhoku, mencari ilmuku, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang tersebut. Wakila man talaba syai'an wajada wa man qara'al baba walaja. Dan juga dikatakan, barang siapa yang mencari sesuatu lalu bersungguh-sungguh, maka pasti akan mendapatkan sesuatu itu. Dan barang siapa yang mengetuk pintu secara bertubi-tubi, pasti dia akan masuk. Artinya apa? Ketika kita mencari sesuatu, walaupun sesuatu itu sulit sekalipun, maka sesuatu itu akan kita dapatkan. Kuncinya bersungguh-sungguh. Begitu juga dicontohkan seperti ketika kita mengetuk pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup ketika kita ketuk hanya sekali dua kali, bisa jadi pemilik rumahnya tidak dengar. Namun ketika kita terus mengetuknya, kita terus meminta, kita terus bersungguh-sungguh untuk mengetuk pintu tersebut, maka pintu tersebut akan terbuka. Begitu juga ketika kita mencari ilmu teman-teman, maka kita harus terus-menerus dan juga bersungguh-sungguh dalam meminta ilmu tersebut kepada Allah, dan bersungguh-sungguh bagaimana cara kita memperoleh ilmu dari Allah. Maka dengan begitu Allah pun akan berbaik hati kepada kita teman-teman dengan membukakan pintu ilmu tersebut. Maka dengan begitu kita pun akan lebih mudah untuk mendapatkan ilmu. Wakila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dan juga dijelaskan bahwasanya apa yang kita peroleh itu sesuai dengan kadar apa yang kita usahakan. Jadi, kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian kita berusaha, tapi kok tidak sesuai hasil, maka kita harus melihat kembali. Usaha kita itu udah sesuai belum dengan apa yang kita usahakan? Udah sesuai belum yang kita usahakan itu dengan apa yang kita dapatkan? Jadi kita itu harus melihat dulu, mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Jangan langsung suzon kepada Allah. Wakila yutahtaju fi ta'allumi wa tafakuhi ila jiddi salasatin. Dan juga dijelaskan bahwasanya dalam menghasilkan ilmu atau dalam mencari ilmu itu dibutuhkan 3 orang yang bersungguh-sungguh. Siapa saja orang tersebut? Al-muta'alim, kita yang belajar ini juga harus bersungguh-sungguh.
tadi, dan juga guru kita. Kita juga harus bersungguh-sungguh. Wal abdu in kana fil ahya'i, dan juga bapak atau orang tua kita ketika masih hidup. Karena kalau kita belajar aja tanpa guru juga akan sulit. Kalau ada guru tapi kitanya nggak mau belajar juga sulit. Kalau kita dan guru kita ada tapi orang tua kita tidak mendukung juga akan sulit. Jadi perlu ketiga-tiganya agar ilmu yang diperoleh itu tadi lebih luas, lebih bermanfaat, dan lebih mudah didapatkan. Siapa saja itu? Yaitu kita sendiri atau kita sebagai pelajar, orang tua kita, dan juga guru kita. Ansadani Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajjal Al-As'adu Sadiduddin Asy-Syahrazi. Dan juga disenandungkan sebuah syair oleh Syekh Al-Imam Al-Ajjal Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syahrazi, yaitu karangannya milik Imam Syafi'i. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in, wal jiddu yaftahu kulla babin mukhlaqin, wa haqqu khalqillahi bilhammi umru'un duhimmatin yubla bi aisin doyiki, wa minnat dalili alal qadai wa hukmihi musullam bibi wa toibu aisil ahmaki, lakinna manrusiko al-hijahuri malkhinna diddani yaftarikoni ayun tafarroko. Kebersungguh-sungguhan kita itu nanti itu akan mendekatkan terhadap sesuatu yang jauh. Ketika sesuatu itu jauh tapi kita bersungguh-sungguh dalam ingin mendapatkannya, maka sesuatu tersebut akan didekatkan oleh Allah. Dan juga bersungguh-sungguh itu juga bisa membuka pintu yang terkunci. Seperti tadi, ketika kita ingin memasuki suatu rumah itu tersebut tertutup, maka kita harus mengetuknya, terus mengetuk, maka lama-lama pemilik rumah juga akan membukakan. Dan yang diprihatinkan oleh Allah itu orang-orang yang punya keinginan tinggi dan dia melalui keprihatinan, maka orang tersebut diuji dengan kerupakan hati, kesempitan jalan, dan lain-lain, dan orang tersebut bisa sabar, maka orang tersebut itu lebih berhak untuk mendapatkan ilmu atau kesuksesan. Dan juga dalil atau bukti dari keputusan Allah yaitu bagi orang yang pandai itu sengsara terlebih dahulu baru dia akan pandai, dan bagi orang yang bodoh itu akan mengalami kemewah-mewahan. Akan tetapi rizki akal akan terhalang dari kaya. Dua hal itu sifatnya yang berlawanan. Jadi biasanya orang yang pandai itu diberi rizkinya berupa akal, dan kalau orang bodoh itu biasanya diberi rizkinya berupa hanya kenikmatan saja. Dan dua hal tersebut adalah hal yang tidak bisa disamakan atau hal yang berbeda. Wa unsida li khairihi, dan juga ada tembangan atau syair yang selain dari milik As-Syafi'i. Tamannaita antum siya fakihan munadiron walaisa iktisabu almali duna masyaqqah tahmiluha fal ilmu kaifa yakunu. Kamu berharap ingin menjadi seorang ahli fikih dan menjadi seorang hujah dari semua permasalahan, tapi tanpa usaha, itu namanya adalah gila. Karena gila itu bermacam-macam, teman-teman. Sama seperti halnya orang yang mencari harta. Orang yang mempunyai harta itu tidak mungkin bila tanpa kesulitan, pasti juga mengalami kesulitan. Mencari harta aja perlu bersusah payah terlebih dahulu, apalagi mencari ilmu, ya kan? Qala Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamam wala budda li talibil ilmi min syahri layali kama qala asair biqadril kaddi tuktasabul ma'ali faman talabal ula sahrul layali. Kata Abu Thayyib, aku tidak melihat atau menganggap cacat dan celah seorang manusia sebagai aib yang serupa dengan kurangnya orang yang mampu untuk menyempurnakan sesuatu. Wala budda li talibil ilmi min sahri layali kama qala asair. Dan bagi seorang penuntut ilmu itu harus melek bengi. Melek bengi itu
nama lainnya begadang, yang lebih enaknya itu begadang. Namun begadangnya yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Faman talabal ula sahrul layali. Derajat seseorang, kemuliaan seseorang itu tergantung bagaimana jerih payah usaha seseorang tersebut untuk mendapatkan derajat tersebut. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi atau ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi, maka dia harus mau mengorbankan waktu malamnya untuk begadang atau berjaga malam. Artinya tidak mudah tidur kalau malam. Tarumul izza sumatana mulailan. Ya khusul bahra man talabal ali. Kalau engkau ingin jadi orang yang terhormat, tapi terus kamu hanya menghabiskan waktumu untuk tidur ketika malam, bagaimana kamu bisa mendapatkan keterhormatan itu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan ilmu tersebut? Orang yang ingin mendapatkan mutiara saja itu harus menyelam terlebih dahulu ke lautan. Begitu juga dengan orang yang ingin mendapatkan ilmu, maka dia juga harus mau untuk berjuang atau bersungguh-sungguh, bersusah payah, tidak mudah tertidur ketika malam. Taraktu an-nauma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan tidur di waktu malam semata-mata untuk mencari ridhomu, wahai zat yang paling mulia di antara yang paling mulia. Jadi kita harus meninggalkan tidur malam kita, mengurangi tidur malam kita gunakan, kita alokasikan untuk belajar dengan mengharap ridho dari Allah. Wa man rama al-ula min ghairi kaddin adu al-umru fi talibil muhali. Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang keras tapi ia menyia-nyiakan barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi tanpa bekerja keras, itu artinya orang tersebut menyia-nyiakan umur yang diberikan oleh Allah dengan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Jadi teman-teman, sangat mustahil apabila kita ingin mendapatkan sesuatu tanpa usaha, maka itu adalah hal yang mustahil. Fawafikni ila tahsilil ilmi wa balighni ila aqsal ma'ali. Itajid laila jamalan tuderik bihi amalan. Maka tolonglah aku ya Allah untuk mendapatkan ilmu, dan sampaikanlah aku ke puncak derajat yang tinggi. Ya. Dan selain itu kita juga harus meminta pertolongan dari Allah dengan cara berdoa. Dan syair ini juga mengatakan bahwasanya kita harus menjadikan malam-malam itu sebagai kendaraan untuk meraih cita-cita kita. Jadi kita harus sebisa mungkin memanfaatkan waktu malam itu untuk kendaraan kita meraih cita-cita kita. Kita gunakan waktu-waktu tersebut untuk belajar, mempermudah dan memahami lagi apa yang telah kita pelajari di waktu siang untuk kita pelajari kembali. Qala al-musannifu wa qad ittafaqa li nazmun fi hadzal ma'na. Dan Kiai Musannif pun cocok dalam makna-makna syair tersebut. Syair berikut ini. Man sa'a an yahtawiya al-malahu jumulan fala yatakhid lailahu fid darkiha jamalan. Iklil ta'amaka kay tahtado bihi sahron. In sita ya sahibi an tablughul kamala. Barang siapa yang menginginkan semua cita-citanya tercapai, maka hendaklah dia menjadikan malamnya sebagai onta tunggangan untuk meraih cita-cita tersebut. Kemudian sedikitkan makan agar berjaga malam jika memang engkau, wahai teman-temanku, ingin mencapai kesempurnaan. Nah, caranya untuk biar kita bisa berniat atau bisa begadang yaitu dengan menyedikitkan makan. Karena dengan perut kita yang kurang kenyang atau mungkin bahkan lapar, itu nanti kita akan sulit tidur. Dan ketika kita sulit tidur tersebut, maka manfaatkanlah untuk belajar. Wakila man asyhara nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahari. Dikatakan, barang siapa yang tidak menidurkan dirinya di waktu malam, maka hatinya akan senang gembira di waktu siang hari. Jadi kalau kita
malamnya tidak kebanyakan tidur, insya Allah nanti di pagi harinya hati kita akan lebih jembar, akan lebih luas, dan akan lebih gembira. Teman-teman, sebenarnya ini masih ada penjelasan selanjutnya, mungkin tidak cukup jika di part yang ini, jadi akan saya lanjutkan di bab selanjutnya. Namun sebelum saya tutup, saya ada quotes untuk hari ini, yaitu bersungguh-sungguhlah sesulit apapun hidupmu, karena Allah akan selalu ada di sampingmu. Namun jika kamu menyerah bahkan sebelum berjuang, lalu apa yang akan kau dapatkan? Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.